semangat ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila. Anak-anakku santri Pondok Pesantren Fadlul Fadlan, pesantren bilingual berbasis karakter salaf Semarang yang saya banggakan. Setelah mendengarkan teks resolusi jihad dan ikrar santri, 5 ikrar santri itu adalah mengingatkan kepada sejarah bagaimana sesungguhnya santri, para kiai mewujudkan rencana dan aktif mewujudkan kemerdekaan negara Republik Indonesia dan mengisi kemerdekaan serta mempertahankannya. Pondok pesantren dan santri telah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia ada. Bahkan pada tahun 1018-an atau bahkan tahun 1700-an, akhir tahun 1700-an, pesantren di bumi pertiwi ini sudah ada, di mana negara Republik ini belum ada. Sehingga santri pantas bangga dan juga harus punya tanggung jawab untuk bagaimana mengisi kemerdekaan, karena sesungguhnya mewujudkan kemerdekaan amat pedih. Tadi malam saya sudah sampaikan di dalam seminar internasional Pondok Pesantren Fadlul Fadlan yang menghadirkan para presentator dari Australia sampai Amerika, Timur Tengah, Mesir, dan Arab Saudi, dan Belanda, juga para pakar dalam negeri telah menyampaikan banyak bahwa pondok pesantren amatlah vital di negeri ini dalam sejarah keberadaan negara ini. Terwujudnya peran aktif dari para santri adalah garda depan. Dengan demikian, apa yang dinamakan nasionalisme, patriotisme bagi santri adalah tidak asing. Bahkan setiap santri harus menjiwai dan harus berangkat dari garda depan, sebagaimana dalam ikrar santri, apabila negara dalam keadaan bahaya, maka santri bisa menjadi barisan paling depan untuk mempertahankan kemerdekaan. Bahkan Pancasila adalah final. NKRI harga mati, tidak bisa ditawar lagi. Ini adalah kesepakatan bangsa yang tertulis dalam konstitusi, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan itu menjadi ikrar bagi setiap santri. Penanaman patriotisme selalu harus kita camkan di hati kita. Anak bangsa harus selalu menjadi bagian dari bangsa. Jangan sampai hidup di dalam sebuah negara tapi merasa tidak menjadi bagian negara, bahkan ia tidak tahu bahwa ia makan, hidup, minum, belajar di bumi pertiwi, di wadah NKRI, tapi mereka sesungguhnya menjadi orang asing. Santri tidak boleh memiliki sikap atau sifat itu. Sesungguhnya kemerdekaan itu diraih dengan tumpah darah, dipersiapkan amat jauh. Ulama-ulama kita yang dulu tidak nyaman di dalam negeri ini ketika adanya penjajahan, kemudian pada belajar ke luar negeri, mukim di Makkatul Mukarramah, mempersiapkan ilmu, mempersiapkan kader-kader agar supaya mampu pulang ke dalam negerinya untuk mewujudkan sebuah negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Dan itu dimulai oleh ulama-ulama kita sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Turmusi, dan sampai disusul ulama-ulama yang mutakhir, Syekh Ahmad Dahlan, kemudian Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, dan mempersiapkan organisasi namanya Muhammadiyah pada tahun 1912. Kemudian Hadratus Syekh Hashim Asy'ari membuat organisasi namanya Nahdlatul Ulama, didirikan pada tahun 1926. Itu semuanya adalah muaranya untuk bagaimana mewujudkan sebuah negara yang merdeka agar supaya agama bisa dilaksanakan dengan sangat baik sebagaimana yang kita rasakan sekarang, di mana agama tidak bisa dipisahkan dengan negara, di mana pelajaran, pendidikan, pelaksanaan agama tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik tanpa wujudnya negara yang merdeka. Sekalipun tanpa harus mewujudkan negara Islam atau negara khilafah, tapi cukup negara persatuan, tetapi isi sistem kepemerintahan diatur secara Islami. Sebagaimana Piagam Madinah, Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah tidak membuat negara Islam,
tapi membuat negara persatuan di antara persatuan agama-agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Majusi. Bahkan semua etnik ada di sana. Dan Rasulullah tidak membuat negara Islam sekalipun seorang Rasul, tapi membuat negara persatuan Madinah yang sering dikenal dengan Sahifah Al-Madinah atau Al-Wathiqah Al-Madinah atau Ad-Dustur Al-Madinah yang diterjemahkan menjadi Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah ini adalah satu kesatuan kesepakatan dari seluruh etnik maupun agama di sana untuk bersepakat membuat sebuah negara di mana isinya adalah diatur secara Islami sesuai dengan aturan risalah Rasulullah Muhammad SAW. Namun Rasulullah juga memiliki nasionalisme patriotisme yang luar biasa, dicontohkan dalam sebuah hadis. Ma'atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya laula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Tidak ada seindah negara yang aku mencintainya. Tidak ada sebuah negara yang indah, bagus dan aku mencintainya. Itu digambarkan negara Mekah. Sekira orang-orang Mekah penduduknya tidak mengusirku dari Mekah, maka aku tidak akan tinggal di selain Mekah. Ini adalah wujud nasionalisme, patriotisme, sebuah hubbul watan, mencintai tanah air. Itu adalah bagian dari iman. Dengan demikian Rasulullah lebih mencintai Makkah tempat kelahirannya dibanding Madinah. Sampai Rasulullah berdoa, Allahumma habib ilainal madinata kama tuhibbu Makkah au asyaddu. Ya Allah, berikanlah aku mencintai Madinah sebagaimana aku mencintai Makkah, bahkan lebih, karena sesungguhnya Rasulullah amat mencintai tempat tumpah darahnya Makkah dibanding Madinah. Ini menunjukkan bahwa sunnatullah dan sunnahnya Rasulullah, bahwa kita semuanya harus mencintai tanah air, tempat tumpah darah kita. Dengan demikian sesungguhnya hubbul watan minal iman, itu adalah selaras dengan syariat Islam. Sekalipun hadis ini adalah maudhu, tetapi isi dari hadis ini adalah muafiq bis syariah. Dengan demikian kita sebagai santri negara Republik Indonesia harus mampu mengemban amanah itu untuk mewujudkan kemerdekaan, untuk mengisi kemerdekaan dan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga kita semuanya menjadi santri-santri yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi santri-santri yang taat kepada pemimpin dan menjaga negara ini dengan baik. Amin Allahumma amin. Semangat, selamat Hari Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah